Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wasyukrulillahi ala jami'i ni'amillah. Salatullahi wassalamuhu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Asy-Syuhada, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Asy-Syuhada, semoga kita yang hadir dan yang duduk di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah kita hadir di majelis yang mulia ini, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya yang hadir pada kesempatan hari ini adalah guru saya, Kiai Haji Jamalul Lail LC, yang mana beliau memang rencananya mau menyampaikan kajian sirah nabawi. Cuman karena ada halangan udzur syar'i, pada kesempatan pagi ini beliau tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu ribuan permohonan maaf dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu yang insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah beliau hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya tidak membahas sirah nabawi karena itu memang domainnya guru saya. Saya akan membahas tentang sebuah bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab fadlul ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Karena tidak semua orang, tidak semua umat Islam memandang ilmu itu penting. Dan alhamdulillah saya cukup bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat orang sedang banyak memikirkan tentang bagaimana memenuhi hasrat refreshing otaknya dengan cara berjalan-jalan atau berlibur di tempat-tempat maksiat. Kita bisa hadir di sini dan saya bisa bertemu bapak-bapak, ibu-ibu di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa di tengah lesunya umat Islam di dalam memahami agama, masih ada umat Islam di Masjid Syuhada yang begitu memperhatikan agama. Semoga dengan kehadiran kita di sini makin menambah semangat di dalam li'a'la'i kalimatillah, menambah semangat masjid ini di dalam berdakwah mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama itu sangat penting. Hingga Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubatnya beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia beribadah,
a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya, ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu bisa diterima sholatnya tapi ternyata wudunya tidak sesuai dengan syariat? Bagaimana orang itu bisa diterima sholatnya ternyata sholatnya tidak sesuai dengan syariat? Ini makanya perlunya ilmu, perlunya didirikan majelis ilmu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini majelis adalah majelis yang sangat mulia. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, ketika kalian berjalan melewati taman surga, mampirlah. Apa yang disebut dengan riyadul jannah itu? Taman surga itu majalisud dzikri, majalisul ilmi, yaitu majelis-majelis yang di situ disampaikan ilmu. Ada orang yang mengajar dan ada orang yang belajar. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau man ta'allamal qur'an, orang yang mau mempelajari agama, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi semoga kita yang hadir di sini adalah bagian dari orang-orang terbaik di dalam agama, yaitu orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Terkait ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Toha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakan, rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilman, ilmu. Jadi ada doa yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu doa untuk senantiasa ditambahkan ilmu. Ketika orang itu ditambahkan ilmunya, maka akan meningkat derajatnya. Orang kalau ditambah ilmunya akan meningkat derajatnya. Dan itu ditulis di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketemu Bu ya suratnya? Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu di antara kalian. Apanya yang diangkat? Darajat, derajatnya. Gambarannya begini, ada dua orang sholat. Ada dua orang sholat. Yang satu orang alim sholat, yang kedua orang awam sholat. Ini pahalanya berbeda. Pahala yang Allah berikan kepada orang alim yang sholat dengan orang yang awam yang sholat ini beda, Bapak. Orang yang alim itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang tidak alim. Seperti sebuah contoh dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan, al-mahiru, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, besok di surga dia akan bersama orang-orang yang mulia dari kalangan-kalangan orang yang mulia, para malaikat, para nabi. Jadi orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, tidak hanya mahir, dia mampu memahami Al-Quran, maka dia dapat jaminan besok akan dikumpulkan bersama para nabi. Dan orang-orang yang
membaca Al-Qur'annya terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan dia berat di dalam membaca Al-Qur'an, maka falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Kalau orang membaca Al-Qur'an biasa saja, membaca biasa, dia masih belajar membaca Al-Qur'an, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau orang tersebut sudah mahir di dalam membaca Al-Qur'an, maka dia dapat jaminan besok di surga akan disandingkan bersama orang-orang yang terbaik. Ya, beda Bu ya. Jadi pahala sama-sama baca Quran, yang satu mahir, yang satu tidak, beda. Yang satu hanya membaca, yang satu memahami, beda lagi. Makanya di situ yang dimaksud derajat. Sama-sama ibadah, tapi dilakukan, ibadahnya jenisnya sama, tapi dilakukan oleh 2 orang yang mempunyai ilmu yang berbeda, mempunyai kadar iman yang berbeda, itu pahalanya berbeda. Makanya kita disuruh untuk senantiasa mencari ilmu, hingga Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim, karena dengan adanya ilmu tadi kita akan mampu menjadi umat Islam yang benar di dalam beribadah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu, di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Sama tidak Bu? Beda. Sebagai contoh begini, ada 2 orang sama-sama sedekah. Yang satu ngerti ilmu sedekah, yang satu lagi, yang kedua nggak ngerti ilmu sedekah. Yang satu sedekah, habis sedekah dia nggak mengungkit-ungkit sedekahnya, karena dia ngerti bahwa sedekah yang diungkit-ungkit itu, mengungkit sedekah itu bisa menghilangkan pahala, kan begitu. Yang satu nggak ngerti bahwa mengungkit sedekah, riya ketika sedekah itu bisa menghilangkan pahala. Nah, makanya yang terjadi adalah orang yang mengerti bahwa mengungkit sedekah itu adalah bagian daripada riya dan itu bisa menghilangkan pahala, dia tidak akan mengungkit. Dan orang yang tidak mengerti bahwa mengungkit sedekah itu bisa menghilangkan pahala, tentu dia akan mengungkit. Nah, bedanya di situ. Yang satu nggak ngerti bahwa sedekah ibadah itu harus ikhlas. Yang satu ngerti ikhlas. Yang satu ngerti bahwa ikhlas itu batasannya begini. Yang satu lebih ngerti lagi bahwa ikhlas itu tingkatannya begini-begini. Nah, itu beda lagi. Makin tinggi seseorang, makin tinggi ilmunya seseorang, makin tinggi pahala yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Setiap rasul itu Allah berikan keutamaan masing-masing. Dan di antara rasul-rasul itu kan juga begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasul yang paling mulia di antara semuanya. Hingga Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam besok di hari kiamat. Ini merupakan indikasi bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di bumi ini. Selain Nabi Muhammad ada ulul azmi, nabi-nabi yang Allah berikan kemuliaan melebihi nabi-nabi yang lain. Kemuliaan itu berdasarkan keilmuannya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di dalam surah Fatir ayat 28, surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya takut terhadap Allah, min ibadihil ulama, itu adalah bagian dari ibadahnya para ulama. Ayat 28 surah Fatir ayat 28, di mana Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oh gitu ya. Ini karena ada hadis-hadisnya, jadi kita agak cepetan aja ya. Saya enggak nulis di sini ayat surat keberapa ya. Sementara ditulis saja Bu ya. Nanti bisa dicari di rumah. Jadi Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ini surah keberapa ini? Saya enggak nulis di sini. Hah? Surah 35. Sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Begitu Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian terhadap ilmu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini baterainya mau habis saya nih. Bisa ya. Ada. Kita lanjutkan. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu As. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu As. Kalau saya tahu ada PowerPoint saya bikinin. Saya nggak tahu. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu As disebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah ibnu Amr ibnu As, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dari hati seorang hamba. Jadi tragedi terbesar di dunia ini bukan ketika terjadi kelaparan. Tragedi terbesar di dunia ini Bapak Ibu adalah ketika ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bencana terbesar di dunia ini. Nabi katakan, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dari hati seorang hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Jadi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mematikan ulama. Kalau ada ulama yang meninggal, berarti itu ciri ilmunya Allah dicabut dari bumi ini. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika sudah tidak tersisa lagi orang yang alim, ittakhadun nas ru'usan juhala. Pada saat itu manusia akan mengangkat pemimpin yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Jadi kebalikan daripada ilmu itu jahil. Orang akan mengangkat orang-orang yang jahil untuk dijadikan pemimpin. Artinya dijadikan guru oleh mereka. Fasu'ilu, kemudian orang-orang jahil ini ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian dia berfatwa tanpa menggunakan ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ulama yang meninggal di Indonesia ini enggak diliput begitu luar biasanya oleh televisi. Tapi kalau ada artis meninggal,
diliput. Ya kan? Kalau ada artis meninggal diliput. Bahkan berhari-hari para reporter TV nginep di rumahnya itu. Tapi kalau ada ulama wafat nggak diliput. Kalau ada artis wafat kayaknya berbelasungkawa seluruh Indonesia. Tapi kalau ada ulama wafat biasa-biasa aja. Padahal wafatnya ulama itu adalah ciri bencana. Makin dekat kita dengan hari kiamat. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ulama itu sudah tidak ada, apa yang terjadi? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. An Amir ibni Sa'd ibni Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'ad ibni Abi Waqqas, an abihi, dari bapaknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya dosa yang paling besar yang akan dipikul oleh seorang muslim adalah ketika dia ditanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian dia mengharamkannya karena disesuaikan dengan kebutuhan dia. Kenapa bisa demikian? Karena dia berfatwa, dia menyelesaikan masalah tidak menggunakan ilmu. Nah, ini penting kan kita penting belajar ilmu agama seperti ini. Makanya hingga di dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah keberapa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah 16 Bu. Surah 16. Surah 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang ahli zikri. Ahli zikri di sini dimaksudkan adalah ulama. Bertanyalah kalian kepada ulama in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui. Jadi artinya kita disuruh belajar dengan ulama agar kita tahu apa yang dimaksud ayat di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud di dalam hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan mencari ilmu. Tadi kita sudah membahas keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Ilmu itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita, hingga dikatakan oleh Ibnu Ruslan, sebuah amal itu tidak akan diterima tanpa didasari ilmu. Dan begitu mulianya ulama, hingga dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang ulama itu wafat, itu adalah simbol diangkatnya ilmu dari dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan mencari ilmu di dalam hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah berikan, anugerahkan kepada orang tersebut ilmu agama. Jadi salah satu ciri seseorang itu yang kehidupannya baik, orang tersebut atau ciri orang tersebut itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut diberikan pemahaman agama oleh Allah. Kalau kita itu kan selalu berpikir bahwa orang itu baik, bahasa Jawanya bejo, kalau hartanya banyak, ya. Kalau mobilnya banyak, rumahnya besar, bejo ini. Secara dunia gitu, kita melihat dari kacamata dunia seperti itu. Padahal kacamata agama lain. Orang yang baik atau orang yang Allah kehendaki baik bukanlah orang yang banyak harta atau tinggi pangkat jabatannya. Yufaqihu fiddin.
Itu cirinya. Orang tersebut Allah berikan pemahaman agama. Kalau ada orang diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ciri orang tersebut Allah kehendaki baik. Kemudian pemahaman terbaliknya adalah orang yang dikehendaki buruk, berarti adalah orang yang sama sekali tidak diberikan pemahaman agama. Andai kata orang tersebut punya harta yang berlimpah, punya jabatan yang tinggi, tapi orang tersebut jauh dari pemahaman agama, itu berarti min alamatis su. Salah satu alamat buruk, berarti orang tersebut Allah harapkan dia itu menjadi orang yang buruk. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, entah itu dengan taklim atau yang lain, Rasul katakan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu, jalan menuju surga itu berat apa ringan? Berat. Bahkan kalau bisa dianalogikan, jalan menuju surga itu menanjak. Berat, banyak rintangannya. Kita aja mau ngaji banyak rintangannya, Bu. Banyak. Mau berangkat ngaji, TV lagi bagus-bagusnya acara, mau berangkat ngaji anak rewel, atau mau sholat malam ngantuk, mau baca Quran, ada aja rintangannya. Mau surga banyak susah. Mau sodakoh, pingin HP baru kan, udah mau berangkat, mau ke Asyuhada, mau ngasih ke DKM buat pembangunan, tapi karena anak pingin HP-nya ganti yang merek baru, akhirnya dua pertentangan, ngikutin kehendak anak yang sudah punya HP atau maksakan diri untuk sodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan susah ya? Jadi apa? Rintangannya banyak. Namun bagi mereka yang mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk mempelajari agama, maka Allah Subhanahu wa taala permudah baginya jalan menuju surga. Orang yang mencari ilmu itu Allah kasih garansi dipermudah dia masuk ke dalam surga. Tiba-tiba ada semangat yang menggebu-gebu untuk mengamalkan agama. Kira-kira begitu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini sanadnya hasan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Semua yang ada di dunia ini dilaknat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk kita manusia ini juga dilaknat. Ini kata Rasulullah, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Illa dzikrullah ta'ala, kecuali mereka yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah enggak masuk ke dalam kafling yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Selain yang berzikir kepada Allah siapa? Wa aliman, orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang enggak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang alim siapa? Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Jadi kita ini selamat. Kita ini adalah orang-orang yang selamat, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mau belajar. Soalnya banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya saksikan umat Islam ini masih minim pemahaman agama. Dia wudu tapi nggak ngerti wudu yang benar bagaimana. Dia sholat tapi nggak ngerti sholat yang benar bagaimana.
Dia baca Quran tapi tidak mengerti bagaimana baca Quran yang benar. Ya Pak, kan kacau ini. Jadi selama dia hidup, besok di akhirat itu nyesel. Kenapa di dunia ini saya tidak sholat dengan benar, tidak wudhu dengan benar, tidak baca Quran dengan benar. Dan itu salah sendiri. Ibarat malaikat bilang, ya salah kamu sendiri, kenapa dulu di dunia nggak belajar. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini juga hasan, disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, keluar rumah untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu artinya kan mengangkat pedang. Ternyata fisabilillah yang dimaksud orang yang fisabilillah itu tidak hanya mereka yang mengangkat pedang, termasuk juga orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu. Seperti kita ini. Jadi Bapak Ibu, kita di sini termasuk fisabilillah. Fisabilillah dalam bentuk makna. Ntar fisabilillah dimaknai lain, minta zakat lagi. Kan salah satu yang berhak untuk mendapatkan zakat kan fisabilillah. Ini maknanya fisabilillah. Artinya ketika kita wafat dalam kondisi mencari ilmu, entah itu di perjalanan atau saat kita belajar atau pulangnya, kita termasuk wafat dalam keadaan syahid. Wafat dalam keadaan mencari ilmu itu wafat dalam keadaan syahid. Beda kalau kita mati atau meninggal ketika lagi jalan sehat. Lagi Car Free Day umpamanya, lagi musim Car Free Day sekarang, jalan sehat, mati, ya bukan fisabilillah, tapi berangkat ke masjid syuhada untuk mencari ilmu, untuk mempelajari agama, kok wafat, meninggal, entah itu di jalan, di sini atau waktu pulang, maka kita wafat dalam keadaan syahid. Dan wafat syahid ini harus menjadi cita-cita. Wafat dalam keadaan syahid itu harus menjadi cita-cita. Kadang-kala orang cita-citanya punya rumah yang besar, cita-citanya punya mobil yang mewah, cita-citanya punya harta yang banyak, tapi sedikit yang bercita-cita mati husnul khotimah, sedikit sekali. Harusnya mati husnul khotimah itu jadi cita-cita. Cita-cita Anda apa? Cita-cita saya yang pertama adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Harusnya begitu. Cuman kita udah lupa sama mati karena terbuai dengan dunia tadi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan hingga kalian masuk ke dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah hadis yang luar biasa sebagai penyemangat bagi kita semua. Makanya besok-besok kalau berangkat minggu, kita buka rumah, ditanya sama anaknya, "Ma, mau kemana?" "Bu, mau kemana?" "Mau fisabilillah." Mau mencari ilmu. Kemana? Ke masjid syuhada. Sampai kapan dia dikatakan fisabilillah? Hatta yarji'a, hingga dia balik. Selama kita di sini sebelum balik kita terus disebut fisabilillah. Makanya jangan balik-balik ya Bu ya. Nanti sore aja baliknya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi juga, hadis ini hasan. Ada sebuah riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Kata Rasul, fadlul alim, keutamaan orang alim, 'alal 'abid, dibanding orang yang ahli ibadah. Coba. Ada pertanyaan. Yang satu alim, yang satu ahli ibadah. Paham dengan kata-kata ini Bapak Ibu ya? Alim berarti ahli ilmu. Ahli ibadah ya ahli sholat, mungkin ahli puasa. Mana yang lebih utama? Satu alim, satu ahli ibadah. Kata Nabi, keutamaan orang yang alim
dibanding orang yang ahli ibadah adalah kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Dan Nabi SAW menambahkan di dalam hadis ini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Nabi SAW mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, wa ahlas samawati, dan ahli atau penduduk langit. As-samawat berarti langit tidak satu, berarti semua langit. Wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, hingga semut yang ada di liangnya, hatta namlata fi juhriha, hingga semut yang ada di liangnya, wa hattal huta, hingga plankton yang ada di laut, la yusalluna, mereka senantiasa mendoakan ala muallimin nas, terhadap orang-orang yang mau mempelajari agama dari kalangan manusia, al khaira, kebaikan. Jadi alam ini Bapak Ibu mendoakan mereka yang senantiasa mau belajar ilmu agama. Alam ini tidak hanya Allah meridhoi yang pasti, malaikat Allah mendoakan, benda-benda langit, benda-benda bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, mereka semuanya bersolawat, artinya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau belajar agama. Bahkan dalam riwayat yang lain, malaikat ketika ada orang yang membuka pintunya di rumahnya, kemudian dia keluar untuk mencari ilmu, itu malaikat merentangkan sayapnya, ridhon, sebagai bentuk ridho, sebagai bentuk penghormatan. Malaikat itu seneng, saking senengnya, saking hormatnya dengan orang yang mau mencari ilmu, mereka membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ilmu, namun saya kira ini saja sudah cukup sebagai motivasi bagi kita semua, sehingga hari-hari kita senantiasa kita isi untuk mencari ilmu dimanapun kita berada. Dan sekarang ini mencari ilmu sudah enak sekali, apalagi sudah ada smartphone dan lain sebagainya. Nah, kita hadir di sini, walaupun sudah ada smartphone, sudah ada televisi, kita perlu hadir di sini. Kenapa? Karena kita hadir di sini tidak hanya mencari ilmu, tapi ada niat iktikaf. Tidak hanya niat iktikaf, tapi silaturrahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang ayyubsatalahu fi rizqihi, rizkinya diluaskan oleh Allah, wa yunsha'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia senantiasa menyambung tali silaturrahim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Mau bertanya, ilmu itu ada dua Pak, dalam rangka fardu kifayah dan juga fardu ain. Nah, ilmu agama itu termasuk fardu yang mana? Kemudian mana yang mesti didahulukan, apakah sebagai fardu ainnya atau sebagai fardu kifayahnya? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Budi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu itu fardu kifayah. Mengamalkan ilmu itu fardu ain. Jadi belajar ilmu sholat itu fardu kifayah, tapi mengamalkan sholat sesuai dengan ilmunya itu fardu ain. Paham nggak kira saya?
Jadi mencari ilmunya itu fardu kifayah, mengamalkan ilmunya fardu ain. Artinya apa? Ya ujung-ujungnya ya harus kita mencari ilmu walaupun fardu kifayah. Ilmu agama itu fardu kifayah. Ketika satu kampung itu sama sekali tidak ada penduduknya yang mencari ilmu agama, maka semua penduduk di situ dosa. Semua penduduk di situ dosa. Umpama satu komplek ini satu pun nggak ada yang belajar ilmu agama, terlena oleh dunia umpamanya, maka semuanya berdosa. Namun mengamalkan agama sesuai dengan ilmu wajib ain, tidak hanya kewajiban secara parsial tadi, tapi sudah global. Setiap orang wajib mengamalkan agama sesuai dengan ilmunya. Jadi yang didahulukan yang mana di sini? Maka yang didahulukan adalah bagaimana? Didahulukan adalah mempelajari ilmu agama. Jadi kalau dalam konteks ini apa yang harus kita dahulukan? Memenuhi hasrat kita. Umpamanya ya, kita ini satu nggak ngerti ilmu sholat. Di satu sisi kita butuh televisi. Mana yang lebih kita dahulukan? Televisi dulu apa ilmu sholat? Tapi pada prakteknya yang didahulukan adalah televisi dulu. Mana yang harus didahulukan? Kalau kita melihat konsep mencari ilmu, maka yang harus didahulukan adalah ilmu sholat, karena itu urgen, primer yang harus dipahami oleh seseorang. Ya, jadi kesimpulannya bapak-bapak, mencari ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Namun mengamalkan ilmu itu fardu ain. Jelas Pak Haji ya? Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengarkan bahwa Allah itu sangat meninggikan suatu majelis ilmu. Bahkan di hadapan para malaikatnya Allah juga sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Itu dalam hal ini disebutkan dalam hadis atau di dalam Quran, Ustaz? Iya. Tadi sudah saya sampaikan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang mempunyai iman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu ini dijelaskan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud derajat di sini dipahami oleh sebagian ulama sebagai derajat surga. Makin tinggi ilmu seseorang, makin tinggi surganya. Karena surga itu kan macam-macam. Dari yang rendah ada yang tinggi. Dan mencari ilmu itu bagian daripada zikir. Mencari ilmu itu bagian daripada zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingatku dalam kesendirianku. Wa man dzakarani fi malain, namun barang siapa yang mengingatku di sebuah perkumpulan, dzakartuhu fi malain khairun min malaiha. Mungkin ini yang dimaksud Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya pada perkumpulan yang lebih mulia dibanding perkumpulan kita.
Karena kita belajar ilmu bersama-sama seperti ini, maka nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud hadis tadi. Jadi mencari ilmu bagian daripada zikir. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengingat Allah di sebuah perkumpulan, maka orang tersebut namanya akan Allah sebutkan di hadapan para malaikat. Dan para malaikat ketika mendengar nama itu disebut, mereka mendoakan kepada kita, mendoakan untuk kita. Jadi para malaikat itu mendoakan yang saya sebutkan dalam hadis, la yusalluna. Para malaikat itu mendoakan kepada kita. Para ulama dalam riwayat yang lain dikatakan doa malaikat itu tiga untuk orang yang berzikir tadi, orang yang mencari ilmu. Yang pertama, Allahumma gfir lahum, ya Allah semoga engkau ampuni mereka. Jadi kita didoakan oleh malaikat semoga dosa kita diampuni, Bapak Ibu. Yang kedua, warhamhum, semoga engkau merahmati mereka ya Allah. Wa tub alaihim, dan semoga engkau menerima taubat mereka. Jadi pulang dari majelis ini dosa kita diampuni, kita mendapatkan rahmat, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa para malaikat. Dan doa malaikat itu dipanjatkan karena mereka sangat senang dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Jelas? Seperti itu aja ya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Amir, Pak Ustaz. Iya. Saya ada baca satu tulisan, tapi saya nggak tahu penjelasannya ya. Mungkin bisa tolong dijelaskan nanti. Bahwa di dalam surat Al-Fatihah, kalau kita salah-salah baca, itu bisa menyebutkan memanggil anak setan. Misalnya di situ ada duli, ada kana, ada kiau, ada an'am. Sehingga dalam tulisan itu dibilang kalau kita baca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, jadi harus berhenti Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan sebuah penjelasan yang kurang berdasar. Nama-nama setan itu kan kalau dilihat riwayatnya pun masih dipertanyakan. Ketika ada nama malaikat, ada nama setan namanya kana ya, iya, makanya kanya harus dibaca iya kana butuh. Tentu ini sebuah penjelasan yang salah. Membaca Al-Quran ini ada riwayatnya, membaca Al-Quran ini ada sanadnya, dan sudah diamalkan, dan ketika diurut dari mana para ulama itu mendapatkan pelajaran membaca Al-Quran seperti itu, ya kalau diurut sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak pernah menjelaskan itu bahwa membaca harus begini. Alhamdulillah, saya belum membaca bukunya, tapi dari keterangan itu saya sudah bisa memahami. Tentu ini adalah sebuah penjelasan yang kurang berdasar. Kita abaikan aja, kita sesuaikan aja. Nah, karena ada hadis yang sahih di mana sahabat ditanya bagaimana Nabi membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi memanjangkan ma-nya, membancangkan himnya, kan begitu. Udah ada. Dan semua bacaan Al-Quran yang riwayat Hafiz, ada lagi riwayat Qulun dan sebagainya, semua itu sudah terang gitu. Dan tidak ada saya kira tidak ada ahli tafsir. Saya belum menemukan, saya buka penjelasan tafsir Pak Haji ya. Saya di tafsir apapun saya tidak menemukan ada kemudian penjelasan ini ada nama setan seperti ini. Jadi jangan membaca begini, enggak ada. Saya belum menemukan. Jadi kalau itu menyangkut Al-Fatihah, karena Fatihah bagian daripada Al-Quran, itu harus dikembalikan dari penjelasan ulama ahli tafsir. Yang pasti ulama tafsir Quran begitu ahlinya. Karena apa? Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, idza
wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhirus sa'ah. Ketika sebuah perkara itu dilimpahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya, mungkin seperti itu Pak Haji ya. Saya kurang tahu bukunya seperti apa. Ya, penjelasan saya itu mungkin kita abaikan karena itu tidak sesuai dengan jumhur, tidak sesuai dengan kebanyakan ulama, nggak begitu. Ini mungkin lain penjelasannya. Ya, silakan, mungkin ada yang lain. Apa sudah cukup? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, sekarang ini kan dunia internet ya, itu kan banyak sekali menginformasikan mengenai informasi agama ya, dari berbagai sudut gitu ya. Yang ingin saya tahu ya, apakah sampai saat ini masih berlaku bahwa ide-ide tentang pengkajian agama itu katakanlah ya, ada orang belajar Islam ke Amerika tapi tidak ke negerinya, ke Arab sana. Apakah masih berlaku bahwa pengkajian-pengkajian itu cenderung kalau misalnya ke negara selain Arab ya, itu menyesatkan dengan cara-cara mengkajinya, maaf ya, seperti kayak jil gitu ya. Jadi menganggap Quran itu bukan sebagai suatu kitab suci dari langit, tapi nganggap seperti kayak koran, jadi bisa dibaca di mana aja gitu. Apakah dalam hal ini, saya cuma ingin saya tanyakan adalah, apakah bagaimana cara kita memfilter itu supaya kita bisa tahu bahwa itu benar-benar sahih, memang itu ajaran dari Allah SWT. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang jil ini kan sebuah fenomena yang baru di dalam Islam. Artinya kalau mungkin konsepnya sudah lama, itu kan jil ini kayak seperti kaum Mu'tazilah. Jadi fikrahnya, pemikirannya seperti kaum Mu'tazilah yang menganggap Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang bisa kritik. Jadi orang-orang jil ini bahkan mereka dengan beraninya mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu perlu ada yang direvisi, kayak undang-undang aja. Kalau undang-undang manusia ya silakan direvisi, ya Al-Quran direvisi. Bahkan mereka mengatakan ada yang perlu dibuang. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu menurut mereka nggak maksum, bisa ada yang tidak sesuai dengan konteksnya. Lah, kalau pertanyaan pertama, apakah mempelajari agama di luar Arab itu boleh? Tentu saya katakan silahkan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kajiannya itu ada upaya untuk melemahkan Islam. Salah satu contoh ya ada jil ini kan kebanyakan memang lulusan Eropa ya. Ada yang lulusan Oxford ya, atau yang mana. Ya gelarnya macam-macam. Ada yang gelarnya doktor, ada yang profesor. Ya. Namun ternyata keilmuan mereka itu ya bukan malah membuat mereka itu mendapatkan petunjuk, malah makin menjauhkan mereka dari agama. Terus bagaimana kita memfilter? Tentu kita sudah punya pedoman. Kita sudah punya pedoman di dalam agama. Pedoman kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan bahwa Quran itu makhluk? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian. Apalagi kira-kira ucapan kontroversial jil. Baru-baru ini mereka mencoba untuk memasukkan ke undang-undang agar dilegalkan pernikahan antar agama. Tentu ini berlawanan dengan Al-Quran, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala kan sudah berfirman di dalam Al-Quran, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Laki-laki nggak boleh, laki-laki Muslim tidak boleh menikah dengan
perempuan musyrik. Perempuan musyrik tidak boleh menikah, laki-laki musyrik tidak boleh menikah dengan perempuan muslim, kan begitu. Nah, ini dicoba untuk di ini. Bahkan ada sebuah buku yang pernah saya baca di kalangan orang-orang jil, bahwa mereka mengatakan ahlul kitab itu artinya utul kitab. Ahlul kitab itu artinya utul kitab. Tidak hanya terbatas Yahudi dan Nasrani, tapi semua agama yang mengatakan dirinya punya kitab itu disebut dengan ahlul kitab. Berarti menikah beda agama itu tidak hanya boleh antara Yahudi dan Nasrani, tapi boleh dengan Buddha, boleh dengan Hindu, boleh dengan Konghucu, karena mereka punya kitab. Nah, ini kan udah ngawur nih. Dan masih banyak lagi yang ngawur-ngawur yang lain. Nah, tentunya ini sudah sangat bertentangan dengan, sudah sangat kelihatan saja. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis pasti sudah kelihatan ini bertentangan. Dan pertentangan itu pasti muncul ketika mereka ngomong A, pasti banyak tanggapan dari para ulama. Itu yang harus kita kembali. Ketika engkau bingung di dalam Al-Quran, faruddu ilallahi wa rasulih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ketika engkau tanazzu, ketika engkau itu ragu-ragu terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jelas lah ya. Pasti kalau fatwa mereka, ucapan mereka itu bertentangan dengan Islam, pasti sesuatu itu nyeleneh. Pasti nyeleneh. Begini nyeleneh. Kita kembalikan, sesuai nggak dengan ajaran Islam? Nggak sesuai, jangan diikutin. Jadi istilahnya ajaran jil ini ajaran murah yang dicoba untuk dimahal-mahalkan gitu aja. Jadi dicoba untuk dikasih bungkus yang bagus gitu aja. Padahal ajarannya itu ajaran yang nggak berguna. Cukup ya, jelas ya. Ada yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak? Cukup? Ya. Cukup ibu-ibu? Ya. Ini sudah waktunya sudah masak ibu ya. Iya. Apa sudah masak tadi? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada duha yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.